Perlu diketahui video ini hanya merupakan prediksi dan teori yang beredar yang sengaja admin rangkum menjadi sebuah alur cerita. Dan silahkan jadikan video ini sebagai hiburan di waktu senggang. Yang suka dengan prediksi dan teori yang terkait cerita Boruto jangan lupa like, komen, dan bantu channel ini menuju 100.000 subscriber. Jika sudah, mari kita masuk ke videonya, let's go. Yo kawan, video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi hitam serta kawa-kawa dan udut jarum coklat jika ada. Dan jangan lupa juga pasang toa di telinga Anda agar suaranya terdengar sedikit agak ngebas. Jika sudah, ini dia ceritanya Brobot Cik Iwir-Iwir. Nah kawan, adegan kita lanjutkan kembali dengan adegan yang memperlihatkan Amado yang berada di sebuah laboratorium miliknya, dan terus mengawasi pergerakan dari seorang Kawaki. Amado bertujuan ingin membujuk Kawaki dan berniat menjadikan Kawaki sebagai medium untuk kebangkitan putrinya tersebut. Nah kawan, sebelumnya admin mau membahas prediksi dan teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Amado ini adalah ayah dari seorang Kaguya Otsutsuki, dan mungkin saja ada benarnya, mengingat dari ambisi dan keteguhannya, yang dimana dia ingin sekali untuk membangkitkan putrinya tersebut. Admin berpendapat tentang banyaknya teori yang mengatakan tentang apa motif sebenarnya dari Amado. Salah satu teori mengatakan dan sudah beredar luas di antaranya, Amado mungkin telah bergabung dengan organisasi jahat untuk mendapatkan sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk membangkitkan putrinya. Motif utamanya bisa jadi adalah cinta ayah kepada anaknya, yang mendorongnya untuk melakukan apa saja demi melihat putrinya hidup kembali. Mengenai teori ini, admin sedikit setuju dikarenakan Amado memang terlihat sangat mencintai putrinya tersebut. Dan untuk teori selanjutnya yakni tentang teknologi yang digunakan Amado untuk mencapai tujuannya tersebut. Amado dikenal sebagai seorang ahli teknologi yang canggih. Ia mungkin memiliki rencana atau teknologi tertentu yang dapat memanipulasi DNA, memori, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Teknologi ini bisa menjadi kunci utama dalam usahanya untuk membangkitkan putrinya. Amado juga berpotensi untuk mengkhianati aliansinya saat ini. Ada spekulasi bahwa Amado mungkin akan mengkhianati aliansinya saat ini demi mencapai tujuannya. Mungkin saja dia menggunakan kekuatan atau sumber daya dari organisasi jahat untuk menghidupkan putrinya dan kemudian meninggalkan mereka. Nah, untuk pendapat admin berikutnya yakni adalah, Amado mungkin dihadapkan pada dilema moral tentang tindakannya. Dia mungkin akan dihadapkan pada pertanyaan tentang apakah tindakannya benar atau salah dan dampak dari membangkitkan seseorang dari kematian. Ada teori bahwa putrinya mungkin memiliki hubungan dengan karakter lain dalam cerita, baik sebagai teman atau sebagai tokoh yang memiliki dampak besar pada alur cerita. Mungkin saja kembalinya putrinya bisa mengubah dinamika antara karakter utama dan alur cerita secara keseluruhan. Kemudian efek dari obsesi Amado untuk membangkitkan seseorang dari kematian, mungkin memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Putri Amado mungkin kembali dengan kekuatan atau perubahan yang bisa menjadi ancaman atau justru bantuan bagi karakter lain dalam cerita. Nah, itu semua sih pendapat admin, gimana dengan kalian, komen ya bro. Adegan kembali memperlihatkan seorang Amado yang sepertinya mulai bergerak dan mulai menganalisis semua yang dilakukan Kawaki. Amado berkata, kamera yang aku pasang di mata Delta, kini telah memberiku banyak informasi tentang objek yang aku inginkan, dan sebentar lagi dengan penelitianku aku akan bisa untuk membangkitkan putriku kembali. Adegan kemudian berpindah dulu kepada seorang Raikage, yakni Darui yang masih menghadapi kekuatan dari seorang Code. Terlihat pertarungan mereka sangat menegangkan dan Raikage bisa mengimbangi kekuatan dari seorang Code. Darui kemudian berkata, kriminal seperti dirimu tak pantas ada di dunia ini, kau hanya akan memberikan kerusakan terhadap dunia shinobi saja. Code yang mendengar itu kemudian menjawab dengan berkata, aku tidak peduli dengan semua itu, terserah kalian mau berbicara apapun, yang terpenting aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Kalian para shinobi rendahan yang tak tahu apa-apa tentang diriku, mungkin akan mengerti jika sudah kuberi pelajaran kepada kalian. Code terlihat kembali mengaktifkan tanda karmanya dan mulai bertarung dengan lebih serius lagi. Darui dan para shinobi Komogakure terlihat terkejut setelah melihat kekuatan besar dari seorang Code tersebut. Omo yang juga berada di tempat itu kemudian berkata, kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini, dan cakranya terlihat sangat begitu besar. Darui yang masih dalam posisi bertahan kemudian dia sedikit mengubah strateginya untuk menghadapi kekuatan dari seorang Code tersebut. Darui lalu berkata,
sial orang ini pasti akan merepotkan kami, aku harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan serangannya itu. Darui kemudian mencoba untuk memanfaatkan senjata penghisap yang pernah dimiliki Kinkaku dan Ginkaku. Kemudian Raikage tersebut berkata, "Code, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dan membuat kerusakan di dunia shinobi, dan aku takkan membiarkan kriminal sepertimu merusak kedamaian yang telah susah payah kami capai." Code lalu menjawab, "Kedamaianmu hanyalah ilusi, aku datang untuk mengembalikan kejayaan Otsutsuki dan membalaskan dendam Ishiki, tidak ada yang bisa menghalangiku, jadi hanya satu pilihanmu, berikan informasi tentang kuil itu atau kalian akan kuhabisi di tempat ini." Terlihat Raikage Darui meraih dua senjata legendaris yang pernah digunakan oleh Kinkaku dan Ginkaku, Shiken dan Benih Hisago. Kedua senjata itu memiliki kemampuan untuk menyegel jiwa musuh dalam Benih Hisago setelah nama mereka diucapkan oleh Shiken. Darui berkata dalam hatinya dengan berkata, "Semoga saja dengan senjata ini, aku akan menghentikannya, dan bisa mengalahkannya." Kemudian Code yang melihat Darui memegang senjata tersebut, terlihat Code tersenyum sinis, lalu menciptakan tanda cakar di tanah. Tiba-tiba, ia menghilang dan muncul kembali di belakang Darui dengan kecepatan luar biasa. Code berkata, "Senjata kuno semacam itu tidak akan menyelamatkanmu dari serangan milikku ini." Lalu Darui yang masih terkejut dengan kemunculan secara tiba-tiba tersebut, terlihat Darui dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mengayunkan Shiken, namun Code menghindar dengan mudah. Mereka bertukar serangan dengan kecepatan kilat, masing-masing mencoba mengungguli yang lain. Para shinobi lainnya khususnya Omo ingin membantu Raikage, akan tetapi mereka masih merasakan kesakitan atas serangan yang diberikan Code sebelumnya kepada mereka. Terlihat Darui yang terus mencoba untuk menyerang Code dengan senjata miliknya, kemudian Darui menggunakan Shiken untuk menyerang Code lagi. Tetapi kali ini dia berhasil menggoreskan pedang itu ke tubuh Code, memaksanya untuk mengucapkan sebuah kata. Code yang terkena senjata itu kemudian berkata, "Sial, ternyata senjata itu melukai tubuhku, aku harus dengan cepat menghindari setiap serangan dari senjata miliknya." Kemudian Darui dengan cepat mengarahkan Benih Hisago ke arah Code. Namun, sebelum Benih Hisago dapat menyerap jiwa Code, sebuah tanda cakar muncul di tubuh Code, dan dia menghilang sekali lagi. Code kemudian muncul dari bawah tanda cakar yang berada tepat di hadapan dari seorang Omoy, dan langsung memukul perut Omoy dengan sangat keras, memaksa Omoy untuk memuntahkan darah dari mulutnya, dan Code langsung menendang Omoy hingga terlempar jauh ke belakang hingga menabrak shinobi lainnya. Code kemudian berkata, "Kau berpikir aku akan begitu mudah ditangkap? Aku telah mempelajari senjata-senjata itu, dan aku tahu cara kerja dari senjata murahan milikmu itu." Darui yang mendengar perkataan Code sontak saja terkejut dan langsung menyerang Code untuk yang kesekian kalinya. Akan tetapi Code menghindar kembali dari serangan Darui menggunakan teknik yang masih sama dengan sebelumnya. Setelah Darui menyerang Code, kemudian terlihat Darui yang langsung memasang posisi bertahan, menunggu dan mengatur langkah selanjutnya dari seorang Code. Kemudian Code muncul di beberapa tempat sekaligus, memanfaatkan tanda cakar untuk mengelabui Darui. Namun, Darui tetap tenang, menanti momen yang tepat. Darui kemudian berkata, dengan nada tegas, "Hari ini kau tidak akan melangkah lebih jauh, aku akan melindungi desa dan seluruh dunia shinobi dari ambisimu." Code kemudian tersenyum dan berkata, "Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Raikage. Kekuatanku jauh melampaui batas manusia biasa, dan makhluk rendahan sepertimu." Tanpa peringatan, Code langsung menyerang dengan kecepatan luar biasa, mendekati Darui dengan niat membunuh. Darui segera mengangkat pedang Hirubansho, menghunusnya dengan kilatan petir yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Lalu dua kekuatan besar ini berbenturan dengan kekuatan besar, menciptakan gelombang kejut yang memecah pohon-pohon di sekitar mereka. Darui kemudian menggunakan Benih Hisago, mencoba menangkap jiwa Code kembali. Tapi Code, dengan kemampuan telekinesis dari Karma Ishiki, dengan cepat menghindar dan melancarkan serangan balik. Dalam sekejap, Darui terlempar ke udara, tetapi dengan ketangkasan luar biasa, dia mendarat dengan sempurna, dan siap untuk melanjutkan pertarungan. Terlihat pertarungan mereka semakin sengit, dengan Darui yang memanfaatkan seluruh kekuatan senjata legendarisnya, sementara Code terus menunjukkan kekuatan karma yang menakutkan. Setiap serangan, setiap pertahanan, adalah pertaruhan hidup dan mati. Pada satu momen kritis, Darui berhasil menjebak Code dengan teknik petir terkuatnya, mengkombinasikan kekuatan senjata dan cakra miliknya.
Ledakan besar mengguncang medan perang, membuat segalanya hening sejenak. Namun, dari asap dan puing-puing, Code terlihat muncul kembali, dan tampak terlihat terluka akan tetapi tidak terkalahkan. Code kemudian berkata, "Ini belum berakhir, Raikage." Lalu Code melanjutkan perkataannya dengan senyum penuh ancaman. "Aku akan kembali, dan saat itu, kau tidak akan seberuntung ini." Darui yang masih terlihat terengah-engah tapi masih berdiri kokoh, menatap Code yang menghilang di kejauhan. Pertarungan ini hanya awal dari ancaman yang lebih besar, dan Darui tahu bahwa dia harus bersiap untuk pertempuran berikutnya, karena perang melawan Code dan kekuatan Ishiki baru saja dimulai. Adegan kemudian berpindah dulu kepada seorang Sasuke yang terlihat masih berbicara kepada Hagoromo. Sasuke kemudian berkata, "Tuan, apa tidak ada cara untuk saya bisa keluar dari dimensi ini?" Hagoromo kemudian menjawab, "Untuk saat ini belum ada cara yang efektif untuk bisa membebaskan dirimu dari dimensi ini, Sasuke. Akan tetapi mungkin akan ada takdir lain yang memaksamu untuk keluar dari tempat ini, dan itu yang harus kau yakini." Sasuke kemudian bertanya, "Apa Naruto juga sama? Akan ada yang bisa mengeluarkannya dari tempat itu?" Lalu Hagoromo menjawab, "Iya, mungkin saja dimensi itu akan terbuka dan Naruto akan bisa keluar dari tempat yang mengurungnya selama ini." Nah kawan, menurut pendapat admin Naruto akan bisa dikeluarkan dari dimensi Kawaki dengan sebuah pengorbanan dari karakter lain. Maksud admin di sini adalah, plot twist umum dalam cerita bisa berupa pengorbanan dari salah satu karakter utama untuk menyelamatkan Naruto. Ini bisa menjadi tindakan heroik dari Kawaki sendiri atau karakter lain yang memiliki hubungan dekat dengan Naruto. Nah itu masih prediksi admin saja, jika kalian memiliki pendapat lain silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Sasuke yang mendengar jawaban dari Hagoromo, merasa lebih tenang dan lebih percaya jika dirinya akan bisa keluar dari dimensi tersebut. Kemudian Sasuke berkata, "Apakah kau tahu tentang apa yang sedang terjadi kepada keluargaku?" Hagoromo menjawab, "Tentu saja aku bisa melihat apa yang terjadi di luar sebuah dimensi. Anakmu sekarang sedang tertekan oleh kekuatan Shinju itu, dan beberapa shinobi mulai membantu anakmu termasuk istrimu yakni Sakura." Sasuke kemudian berkata kembali, "Apakah mereka akan bisa mengalahkan makhluk itu, Tuan?" Hagoromo menjawab, "Mungkin saja mereka akan bisa memukul mundur para makhluk itu dengan kerjasama jutsu mereka, atau dengan cara menyegel makhluk itu." Sasuke kemudian berkata kembali, "Sial, apa yang harus aku lakukan dengan posisiku yang terkurung seperti ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berharap jika mereka baik-baik saja." Hagoromo kemudian berkata, "Mungkin dengan cara menyegel makhluk itu adalah cara yang efektif, mengingat jika para Shinju tersebut adalah pecahan dari Biju, yang memiliki kekuatan luar biasa." Lalu Hagoromo melanjutkan perkataannya, "Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, salah satu dari Shinju itu ada yang memiliki cakra yang sama dengan Ishiki yang dulu pernah kau dan Naruto hadapi. Kekuatan dan matanya sama seperti yang dimiliki oleh Ishiki sebelumnya." Sasuke menjawab dengan ekspresi wajah yang sangat kesal, "Apa maksud Anda dia adalah klon dari Ishiki?" Hagoromo menjawab, "Iya, bisa jadi seperti itu." Sasuke berkata, "Sial, ini pasti akan sangat merepotkan mereka, mengingat dulu Naruto saja sempat kewalahan untuk mengalahkan Ishiki makhluk keparat itu." Sasuke dengan ekspresi yang tambah kesal bertanya kembali kepada Hagoromo dengan berkata, "Lalu dengan cara apa mereka semua bisa dikalahkan dan bisa dihancurkan?" Hagoromo berkata, "Mungkin dengan cara menyegel dan mengeluarkan Naruto dan dirimu dari tempat ini, mungkin semua akan terjawab." Kemudian Hagoromo menghilang kembali meninggalkan Sasuke. Terlihat Sasuke yang sudah tidak sabar dan ingin cepat-cepat keluar dari tempat tersebut, lalu Sasuke berkata, "Aku harus cepat-cepat keluar dari sini, agar aku bisa membantu dan menghadapi makhluk itu." Setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada seorang Boruto, yang berkata kepada Momoshiki, "Momo, aku mendapat informasi dari katak milikku, jika salah satu dari Shinju itu telah dipukul mundur oleh Paman Rock Lee dan Tuan Orochimaru. Akan tetapi Shinju yang lain belum dikalahkan dan masih bertarung dengan Sarada dan Guru Konohamaru." Kemudian Momo menjawab, "Boruto, Shinju itu sama seperti Biju yang harus dikalahkan dengan cara disegel. Mungkin Shinobi Konoha harus mengutus para Shinobi yang mempunyai kemampuan penyegelan, jika menurutku Shikamaru yang sekarang menggantikan posisi dari ayahmu, harus lebih mengutamakan para Shinobi yang mempunyai kemampuan tersebut."
Tak hanya itu, mereka juga harus mencari cara agar para Shinju itu secepatnya disegel, mengingat mungkin akan ada musuh baru yang akan menanti mereka dan aku sudah mengatakan sebelumnya kepadamu. Boruto lalu menjawab, kau pernah berkata kepadaku sebelumnya tentang energi yang kau rasakan sebelumnya. Apakah ancaman itu yang akan mendekati mereka? Momo kemudian menjawab, iya, sepertinya ancaman itulah yang akan mereka hadapi dan mereka alami. Setelah mendengar perkataan dari Momoshiki, kemudian Boruto mengutus kembali kataknya untuk terus mencari informasi dari para Shinju tersebut. Lalu kita juga diperlihatkan visualisasi Naruto yang penasaran dengan pertarungan Konohamaru dan Hidari. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu waktu untuk dia bisa keluar dari tempat itu. Lalu, setelah Boruto mengutus kembali kataknya, tiba-tiba saja Kashin Koji datang kepadanya. Boruto berkata, kenapa paman menemuiku, apa ada informasi penting buatku? Lalu Koji menjawab, Boruto, aku akan mencoba untuk membantu mereka, dan mengatasi Shinju itu dengan rencana yang mungkin bisa dipakai untuk menyegel Shinju itu. Akan tetapi aku juga butuh kerjasama dengan beberapa shinobi Konoha yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata, seperti halnya Orochimaru dan Tsunade. Boruto kemudian berkata, apa maksud paman? Apakah paman ingin bekerja sama dengan Tuan Orochimaru dan Nona Tsunade, untuk menyegel para Shinju itu? Koji lalu menjawab, iya, jika kau bisa membantuku dan memberikan informasi ini kepada Shikamaru, aku dengan senang hati akan membantu mereka untuk mengalahkan para Shinju itu. Setelah momen itu diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi dan prediksi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa terus stay di channel ini, dan terus dukung kami, agar kami bisa memberikan seputar informasi dan fakta terkait alur cerita Boruto. Admin peringatkan kembali, video ini hanyalah prediksi dan teori yang beredar dan sengaja admin jadikan sebuah alur cerita, dan tidak untuk diyakini akan kebenaran dari teori ini. Dan jadikan video ini sebagai hiburan di waktu senggang. Dan yang sudah subscribe dan like video ini, admin doakan semoga kalian menjadi ahli surga, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Cikiwiriwir.